Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Fati Prayogo dari kelas E NIM 225336669. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Apa aja di konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir? Yaitu ada sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian. OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI. Di sini adalah salah satu contoh gambar, yaitu ada sel antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Pemerintahan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel ada berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengatur bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Perangkat keras bagian fisik komputer termasuk elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan SLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah seperti ditunjukkan pada contoh sistem menjalankan perintah. Seringkali memberikan keluaran tekstual. CLI hanya memerlukan sedikit overhead untuk beroperasi. Namun hal ini mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar mengontrol sistem. Apa itu GUI? GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. Contoh pada gambar lebih mudah dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur dasar yang mengendalikan sistem. Namun GUI tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia pada CLI. GUI juga bisa gagal, crash atau tidak beroperasi sebagaimana ditentukan. Tujuan dari sebuah OS. OS sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat keluaran di monitor. Sistem jaringan CLI misalnya Cisco IOS pada switch atau router memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis SLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks perintah berbasis teks. Lihat keluaran di monitor. Terus ada metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host terkonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Terlepas di perilaku switch baru, semua switch harus dikonfigurasi dan diamankan. Metode menghibur. Ini adalah port fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Akses off band mengacu pada akses melalui saluran manajemen khusus yang digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat sengaja. Cangkang aman SSH. SSH adalah metode in-band direkomendasikan untuk membuat koneksi SLI aman dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Telnet adalah metode in-band yang tidak aman untuk membuat sesi SLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Ada juga program emulasi terminal.
Ada beberapa emulasi terminal yang dapat digunakan untuk menyambung ke perangkat jaringan baik melalui sambungan serial melalui port konsol atau melalui sambungan SSH atau Telnet. Program ini memungkinkan Anda meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Navigasi OS, navigasi iOS. Apa itu navigasi iOS? Topik ini sebelumnya Anda mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan iOS dan konfigurasi melakukan CLI atau GUI. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan manajemen ke dalam dua mode perintah. Mode exec pengguna. Mode ini melakukan kemampuan terbatas namun berguna untuk pengoperasi dasar. Mode exec istimewa ini menjalankan perintah konfigurasi. Administrator jaringan harus mengakses mode exec istimewa. Tabel memungkinkan dua mode dan menampilkan perintah SLI Default Switch Router Cisco. Model eksekutif pengguna. Mode ini memungkinkan akses sejumlah pada perintah pemantauan dasar saja, sering disebut sebagai mode hanya lihat. Mode exec istimewa. Mode ini memungkinkan akses semua perintah dan fitur. Pengguna dapat menggunakan perintah pemantauan apapun dan menjalankan perintah konfigurasi. Mode konfigurasi dan subkonfigurasi. Dari mode konfigurasi global dilakukan perubahan konfigurasi SLI yang mengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh prompt yang diakhiri dengan config hashtag setelah nama perangkat seperti switch config hashtag. Mode konfigurasi jalur digunakan untuk mengonfigurasi akses konsol, SSH, Telnet, atau AUX. Mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengonfigurasi port switch dan atau antarmuka jaringan router. Menavigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari prompt perintah untuk berpindah dari exec pengguna mode exec istimewa. Gunakan perintah nonaktif mode exec istimewa kembali ke mode exec pengguna. Catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaks. Saat ini mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat. Anda mungkin memulai di lingkungan non-produksi yang aman dan sebelum mencoba pada peralatannya, NetAsad memberi Anda simulasi berbeda untuk membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah Anda. Ini adalah salah satu contoh ESX dan istimewa struktur komando. Struktur perintah dasar iOS. Topik ini mencakup struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Perangkat Cisco mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu. Contoh gambar sintaks. Kata kunci ini parameter spesifik dalam sistem operasi. Argumen ini tidak ditentukan sebelumnya. Itu adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna dalam gambar 192.168.10.5. Contoh tabel. Huruf tebal, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci Anda masukkan secara harfiah seperti ditunjukkan. Huruf miring, teks miring menunjukkan argumen Anda yang Anda berikan nilai.
Tanda kurung X siku menunjukkan elemen opsional kata kunci atau argumen. Tanda kurung kurawal X menunjukkan elemen yang diperlukan kata kunci argumen. Kata kurung kurawal dan garis vertikal di dalam tanda kurung siku menunjukkan pilihan diperlukan dalam elemen opsional. Di sini ada contoh-contoh kontrol cara cepat pintasan seperti gambar di bawah ini. Lab navigasi iOS dengan menggunakan istilah Tera untuk konektivitas konsol. Peluang praktek keterampilan Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. Simpan konfigurasi. File Anda ada dua file sistem menyimpan konfigurasi perangkat. Startup config ini adalah file konfigurasi disimpan di NVRAM. Ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat startup atau reboot. Running config ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Port atau alamat IP perangkat pengguna. Alamat IP adalah sarana untuk yang memungkinkan perangkat menemukan lokasi atau sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung di internet. Komputer, stasiun kerja, laptop, server file, server web, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, peringkat genggaman seluler. Catatan IP dalam kursus mengacu pada protokol IPv4 dan IPv6. IPv6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IPv4 lebih umum. Konfigurasi alamat IP manual. Sama seperti memerlukan nomor telepon, Anda mengirim pesan teks atau menelpon mereka. Perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan IP agar mereka dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. IP alamat IPv4 dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol DHCP. Konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Dalam jaringan DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IP4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Bayangkan berapa lama yang diperlukan setiap kali Anda terhubung ke jaringan. Verifikasi konektivitas aktivitas video Joey pada topik sebelumnya Anda. Sekian dari saya tentang modul konfigurasi perangkat dasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.